Anda kembali di News Sore pemirsa, dan saya masih bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa proses wukuf ini dianjurkan kita ini untuk berkontemplasi, mengingat kesalahan-kesalahan yang mungkin kita perbuat. Namun, apakah jamaah boleh memohon hajat khusus ketika mereka sedang wukuf, Pak Ustadz? Sebaik-baiknya hajat kita itu diawali dengan niat lillahi ta'ala tentunya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi inilah indahnya berwukuf, di mana seorang hamba dengan Tuhannya itu ada direct connection. Jadi sambungan langsung jarak jauh kepada Allah ini terkesan memang jauh, tapi justru di wukuf inilah Allah mengutus jutaan malaikatnya untuk mendengar langsung apa yang diucapkan oleh para pendoa-pendoa hamba-hamba Allah yang sedang berdiam diri di Arafah. Jadi tidak ada masalah siapapun ketika ingin berdoa langsung diucapkan apa hajat duniawinya, selama itu kebaikan, selama itu kemaslahatan, tidak berdoa untuk merugikan orang lain, apalagi sampai nyumpahin orang lain. Maka dalam prosesi wukuf ini semua doa selama itu kebaikan Allah akan dengar, tidak ada tedeng aling-aling. Itulah kenapa bahkan kita sampai berebut untuk bisa berangkat ke tanah suci, karena satu hal yang ditunggu-tunggu dari orang yang melaksanakan ibadah haji adalah wukuf di Arafah, esensi dari sekian banyak ritual rangkaian ibadah haji. Jadi kita lihat jutaan, puluhan juta manusia menangis, meneteskan air mata di atas sajadahnya dengan lisan yang tidak ditahmid, tahlil, takbir, semua menyebut asma Allah. Ini pertanda bahwa aku hadir untuk hamba-hambaku, walaupun mulai dari hanya tergelincir matahari jam 12 siang sampai matahari terbenam, ayo dekati aku di tempat yang kalian berdiam diri. Dan Allah setelah para jemaah pulang ke tanah air masing-masing, maka Allah kembali menunggu rangkaian-rangkaian ibadah yang istiqomah. Jadi bukan hanya menangis di Arafah, bukan hanya meneteskan air mata di atas sejadah ketika berwukuf, tapi yang Allah lebih tunggu adalah implementasi. Bagaimana kita mampu mempraktekkan nilai-nilai atau filosofi yang ada dalam kita berwukuf di Arafah. Itu Bang, itulah kenapa ada istilah haji mabrur. Mabrur itu adalah satu satu label atau satu sematan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang setelah berwukuf, setelah berhaji, dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik terhadap Tuhannya, pribadi yang lebih memberikan kasih dan sayang lagi terhadap sesamanya, lebih peduli terhadap tetangganya lagi, menjauhi iri dan dengki. Inilah rangkaian-rangkaian yang sebenarnya jadi PR besar ketika ingin menjadi haji yang mabrur gitu. Artinya memang setelah rangkaian ibadah haji, khususnya wukuf ini dilalui para jamaah, ada impact-nya terhadap pribadi para jamaah begitu Pak Ustadz ya, baik itu dari karakternya mungkin yang menjadi lebih baik, seperti itu ya Pak Ustadz? Betul. Ada beberapa ciri-ciri haji mabrur yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hafizul lisan. Jadi dia selalu menjaga lisannya, lebih mampu menjaga perkataannya. Kemudian yang kedua adalah dia senantiasa ingin berbagi terhadap siapapun semampu yang dia bisa. Makanya kenapa ada konsep sedekah dalam agama Islam, tidak harus dengan harta, tapi bahkan kita nggak nyusahin orang lain saja itu sudah bagian dari sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Begitu kata baginda Rasulullah, setiap kebaikan dalam agama kita Allah catat itu sebagai pahala bersedekah. Jadi buat saudara-saudaraku semua yang sedang berwukuf di Arafah, alhamdulillah kami yang di Indonesia ini hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua para jamaah sehat, semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami yakin saudara-saudara kami yang sedang berwukuf adalah manusia-manusia hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Oke. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga disunahkan untuk berpuasa dari awal bulan Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sebenarnya apa keutamaan dari berpuasa di bulan haji ini, Pak Ustadz?
puasa ketika saudara kita sedang berwukuf terutama ya, itu adalah bagian dari bagaimana kita juga ingin merasakan ibadah di sana. Tapi mungkin karena belum panggilan gitu ya, karena kondisi yang belum memungkinkan, kita belum diberi kesempatan. Bahkan ulama banyak menyampaikan barang siapa yang berpuasa di saat saudara kita di Arafah sedang berwukuf, kemudian dengan khusyuk, dengan penuh keteladanan, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama. Saking begitu pentingnya ibadah haji, Allah memberikan pahala yang sama kepada orang yang berpuasa di saat saudara-saudaranya sedang berwukuf di Arafah. Gitu Bang. Oke, Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, mungkin imbauan dari Pak Ustadz, pesan-pesan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang memang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha, seperti apa Pak Ustadz? Baik, Idul Adha itu artinya yang kita sembelih sebenarnya bukan hanya kurbannya ya, bukan hanya hewannya. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan kurbannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi keikhlasan. Ini menunjukkan bahwa mari sama-sama kita mengikhlaskan diri untuk mengorbankan apapun yang bersifat duniawi yang ada di hati kita. Itu yang paling sulit. Kenapa sih orang kalau wafat itu disebut dengan meninggal dunia? Karena memang pada akhirnya semua dunia ini akan kita tinggalkan. Maka para ulama, orang-orang bijak banyak yang menyampaikan sebuah nasihat buat kita semua. Sebaik-baiknya hamba Allah adalah dia yang mampu meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Momen kurban, kesempatan yang paling tepat. Kurban hanya sekedar wasilah saja. Tapi pada hakikatnya Allah mau kita mengorbankan apapun yang bersifat duniawi supaya tidak ada di hati. Ma fi qalbi illallah. Karena di hati cuma boleh ada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Oke, baik, kita bersama-sama berharap bagi jemaah haji juga bisa menjadi haji yang mabrur, kemudian bagi masyarakat yang berkurban juga bisa diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Terima kasih Pak Ustadz Zaki Mirza sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan kemana-mana, Anju Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.